hati pribadi di tempat ini. Ubahkan kami Tuhan, jangan kami biarkan kami Tuhan. Tuhan tetap berada di kehidupan yang lama, kedagingan kami, tapi ubahkan kami menjadi manusia-manusia baru, menjadi manusia-manusia rohani. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan mau berbicara melalui firman-Mu, Roh Kudus-Mu, berbicara kepada setiap hati di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan silakan duduk. Haleluya. Dalam Kidung Agung pasal yang kedua, Song of Solomon, Kidung Agung pasal yang kedua. Haleluya. Kita akan membaca sebentar lagi, hanya satu ayat saja. Anda pernah mendengarkan istilah kecil-kecil cabai rawit ya? Apa itu artinya? Kita sudah tahu pasti. Sering kita dengar, walaupun ini artinya adalah istilah untuk walaupun masih kecil, walaupun masih anak kecil mungkin, atau mungkin orang yang pendek seperti Sakius, atau orang yang mungkin kurus ya, tapi pemberani. Walaupun tubuhnya tidak tubuhnya kecil, tapi orang ini punya tekad atau mental yang pemberani. Saya yakin munculnya istilah ini diambil dari rasa alami cabai rawit yang walaupun kecil tapi sangat pedas sekali. Nah, saya mengambil judul Bius Dosa yang Mematikan. Bius Dosa yang Mematikan. Dari Kidung Agung, Song of Solomon, pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah itu adalah seperti anak serigala. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kita akan melihat hal yang sangat perlu kita perhatikan adalah pertama adalah hal kecil. Hal kecil juga sering dipandang imut, sering dipandang mungil, seperti Zion, imut sekali, mungil. Dan kemudian hal kecil adalah hal yang lucu atau hal yang unik. Saya memiliki PC, suka sekali mengkoleksi hal yang kecil. Kita memiliki tas yang kecil, yang mungil lagi, ya, tapi di dalamnya juga ada sesuatu yang kecil, seperti Milo kecil, ya. Keren banget. Saya nggak promosiin barang PC ya, tapi ada seperti ini, ibu-ibu ya, pakai ini untuk deterjen, untuk cuci pakaian. Ada Milo di sini, dan kemudian ada lagi Vaseline, yang kecil sekali, sangat imut, dan kemudian ada hand wash yang kecil. Dia suka sekali koleksi. Dan inilah kita selalu suka, ini paling unik sekali. Jadi ada yang kecil yang bikin kita senang sekali melihatnya. Dan juga hal kecil juga selalu dan sering dianggap remeh. Hal yang kecil selalu dianggap rendah, bahkan tidak penting sama sekali. Seperti orang yang pendek yang saya khotbahkan hari Minggu lalu mengenai Sakius. Ini juga kita nggak anggap orang ini juga sepadan seperti kita. Jadi kita kadang-kadang remehkan orang kecil atau anak-anak kecil. Seperti di dalam ilmu hitung-hitungan, matematika, kita remehkan hitungan yang kecil. Mudah sekali, coba 1 tambah 1 2 tambah 2 mudah. Tapi kalau angkanya terlalu banyak, wah ini hal yang besar. Tapi kalau hal-hal yang seperti itu, hal yang kecil sangat remeh sekali. Di kantor juga, coba kalau kita disuruh di kantor, coba packing ini, barang ini yang kecil, 2 barang yang kecil, kita remehkan. Kita nanti aja, cepat sekali, kalau aku bisa packingnya cepat sekali. Seperti di rumah juga, cuci piring, harus langsung piring aja, kemudian nanti aja. Biasanya kita tunda-tunda hal yang kecil, karena bagi kita tidak begitu penting. Bagi kita itu bisa dilakukan secara cepat. Di dalam komunikasi juga, di dalam mendengarkan, orang yang kita anggap kecil di pandangan kita cenderung kita remehkan. Kita nggak menghormati orang yang kita anggap siapa kan kamu sendiri atau sendiri. Kamu nggak ada sarjana, kamu nggak ada kualifikasi. Kita mendengar pun kita meremehkan orang-orang yang kita anggap
mungkin tidak begitu pendidikannya kurang juga, atau dalam pandangan kita orang yang kecil biasa saja, atau lebih pintar daripada dia. Dan juga di dalam ucapan, karena di dalam komunikasi kan ada dua, pendengaran juga pengucapan juga. Mengucapkan sesuatu yang kecil kepada orang lain seperti kata terima kasih, ini sangat kecil sekali. Kata-kata maaf atau kata-kata permisi, ini hal yang sangat kecil, tapi kadang-kadang itu remeh bagi kita. Kita nggak perlu mengucapkan kata-kata terima kasih, kita nggak perlu mengucapkan kata-kata sorry. Makanya banyak orang yang sulit sekali untuk memaafkan orang lain, atau kalau salah sulit sekali untuk bilang minta maaf, atau mungkin sulit sekali untuk bilang permisi, untuk sopan santun. Ini kata-kata yang kecil, mengucapkan hal-hal yang kecil kita remehkan, atau kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun kita selalu remehkan. Jarang sekali diucapkan, tapi kebanyakan mengejek, ngomel dengan kata-kata yang panjang lebar, suka mengkritik, kata-kata gosip, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang negatif, dijadikan suatu hal yang wajar oleh manusia. Tapi kalau kata-kata kecil seperti terima kasih, sorry, atau maaf, atau permisi, atau kata-kata yang membangun, jangan sekali kita berikan. Kata-kata negatif keluar dari mulut kita, keluhan, kata-kata yang negatif kita selalu kita, bagi kita itu adalah hal yang wajar. Di dalam Efesus 4 ayat 29, mari kita buka bersama-sama. Efesus 4 ayat 29 kita buka bersama-sama. Bagi orang yang sudah menemukannya, tolong dibacakan dengan cepat. Efesus 4 ayat 29. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik, membangun iman itu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik yang untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di dalam Alkitab dikatakan perkataan kotor bukan hanya perkataan yang keluar dari mulut ini kebun binatang semua. Perkataan apa kebun binatang kita panggil semua, kita sebutkan. Atau perkataan yang berbau vulgar, berbau seksual. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab jelas sekali, segala perkataan yang tidak membangun. Dengarkan ini, perkataan kotor bukan perkataan binatang aja, kebun binatang, perkataan-perkataan yang jorok, tetapi perkataan yang tidak membangun. Disebutkan adalah kamu mengatakan perkataan kotor. Bully, yaitu kritik yang berlebihan, atau perkataan yang membuat orang lain merasa malu, dipermalukan, merasa kecil, atau tidak berguna. Ini adalah perkataan kotor, karena ini perkataan yang tidak membangun. Firman Tuhan atau perintahnya, atau perintah Allah adalah perkataan yang membangun. Ini juga sama, juga perkara-perkara Tuhan yang dipandang kecil. Firman Tuhan dipandang kecil. Kita nggak suka perkataan firman Tuhan yang membangun. Kita lebih suka perkataan-perkataan dunia. Firman Tuhan, Alkitab dianggap oleh orang kebanyakan adalah perkataan atau firman yang tidak begitu penting, dipandang kecil dan sering diremehkan. 1 Korintus 2 ayat 14, tolong dibacakan. 1 Korintus 2 ayat 14. Kalau sudah menemukan, tolong dibacakan. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi di situ jelas sekali dikatakan bahwa manusia dunia meremehkan firman Tuhan. Bagi mereka adalah sesuatu yang bodoh. Maka dari itu tidak banyak penggemar firman Tuhan. Maka dari itu apa yang keluar dari mulut kita, kalau kita bukan penggemar firman Tuhan, kata-kata kotor, kata-katanya tidak membangun. Karena kita tidak suka dengan perkataan firman. Karena kita tidak suka dengan perkataan yang membangun. Apa yang
kita tidak suka adalah keluar dari mulut kita perkataan-perkataan juga yang tidak membangun. Bukan hanya itu saja, bukan hal Tuhan saja yang diremehkan, tapi hal dosa, kebiasaan buruk yang negatif juga sesuatu yang dianggap remeh. Apa yang membuat manusia pertama jatuh dalam dosa? Hal yang remeh, bukan? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kenapa? Hanya dengan mengambil satu buah, memetik satu buah, menggigit satu gigitan saja, manusia jatuh dalam dosa. Ini bukan hal yang besar, tapi hal yang kecil. Semua dosa kecanduan dimulai dari hal yang kecil, nggak mungkin dari yang besar. Seperti kita rokok, seperti kita minum, seperti kita narkoba. Coba aja dulu sedikit judi, coba aja dulu sedikit, kemudian kecanduan pornografi dan sebagainya. Lihat aja sebentar, sedikit. Semuanya dimulai dari hal yang kecil, nggak pernah besar. Hal yang kecil adalah hal yang sering kita sepelekan di dalam kehidupan baik jasmani atau rohani. Sampai sekarang orang masih mengingat hal yang kecil. Seorang berjalan di area hutan yang banyak semak-semaknya. Karena ranting dari semak-semak yang kecil ini masuk di lubang celana bagian bawah ini, dia nggak bisa maju, akhirnya dia terjatuh. Kemudian setelah dia terjatuh, dia berpikir, aku pasti nggak jatuh jika berjalan di tengah-tengah hutan yang memiliki balok-balok kayu yang besar. Aku dengan mudahnya bisa melihat dan bisa menghindari balok-balok kayu. Tapi karena semak-semak ini, yang pendek ini, yang ranting-ranting yang sangat kecil ini membuat aku jatuh. Nah, ini ada suatu bukti bahwa perlu disadari bahwa hal yang kecil sangat berbahaya. Bukan hal yang besar, bukan selalu hal yang besar yang berbahaya, tapi hal yang kecil. Jika kita menyepelekan hal yang kecil, inilah hal yang sangat berbahaya yang kita sepelekan. Kita beranjak ke poin yang kedua, yaitu hal yang berbahaya. Banyak sekali kita menggunakan kata-kata belum waktunya, atau nanti aja, nanti kalau ada waktu, atau semua indah. Seperti contoh bagi orang tua dalam hal mendisiplinkan anak-anak, saya yakin kita bisa menilai hasil dari anak yang dimanja dan dari hasil dari anak yang diajar, karena yang didisiplinkan, bukan dihajar, diajar. Anak yang dimanja dengan anak yang diajar, kita tahu hasilnya seperti apa, perbedaan. Sama dengan hidup kita, Anda bisa menilai diri sendiri, diri pribadi, dan orang lain mana yang ada disiplin dan mana yang nggak ada disiplin. Anda pasti bisa nilai. Dari cara mereka, tindak tanduk mereka, kita bisa menilai hasilnya. Mereka yang disiplin, mereka yang nggak disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang dinamakan yang disebut discere atau discere, yang berarti belajar dalam arti bahasa Latin. Dari kata ini timbul kata disiplina, yang berarti pengajaran atau pelatihan. Kemudian disiplin berasal dari bahasa Inggris, diterjemahkan oleh bahasa Inggris atau diambil dari kata-kata disiplin ini ke bahasa Inggris, artinya apa? Disciple, yang berarti pengikut atau murid. Saat ini kita disiplin, saat ini kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Tapi akar dari kata disiplin ini adalah pengajaran, belajar, murid dan sebagainya, dalam pelatihan. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan, itu disiplin, dan pengendalian. Kedua, arti dari kata disiplinnya adalah sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib, berperilaku beraturan. Jadi nggak kacau perilaku, tapi tertib beraturan. Nah, jadi kata-kata disiplin memiliki makna yang sangat penting sekali bagi kehidupan manusia. Manusia harus memiliki level kedisiplinan di dalam hidupnya. Nah, dan level kedisiplinan itu level kedisiplinan yang seimbang. Orang yang terlalu disiplin juga tidak baik, orang yang tidak disiplin juga tidak baik. Jadi harus ada level kedisiplinan di dalam diri manusia.
Keseimbangan dalam disiplin, baik itu dalam mendidik anak kita atau dalam gaya hidup kita, perlu kita terus terapkan. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan saat kita berada di sepeda? Kita harus mengalir terus, kan? Kalau kita berhenti, pasti oleng, akan jatuh. Bagaimana kita menjaga kedisiplinan, keseimbangan dalam kedisiplinan harus dilakukan terus, harus diterapkan terus. Kadang-kadang kita capek, saya juga capek dengan anak-anak kadang-kadang. Zoe istri saya juga capek. Kita harus terus mengingat-ingatkan terus sampai kita seperti orang yang bawel. Tapi kalau nggak begitu, kita nggak memiliki keseimbangan di dalam kedisiplinan kita. Kalau kita sudah akhirnya mengenal dan juga mengingatkan lagi keseimbangan di dalam kedisiplinan untuk anak-anak kita atau diri kita, nggak akan ada lagi. Akhirnya kita jauh dari ilustrasi sepeda tadi, karena nggak dikaji, nggak berjalan aja. Mengapa saya membahas disiplin? Karena disiplinlah yang membantu kita untuk tidak menyepelekan hal-hal yang kecil. Kalau kita memiliki disiplin, kita pasti nggak akan menyepelekan hal-hal yang kecil. Kita akan mempunyai planning ke depan. Kita mempunyai sesuatu makna di dalam arti bahwa hidupku menuju ke sesuatu yang baik. Dalam arti aku memiliki masa depan juga di dalam hidup. Kalau aku hidupnya seperti ini terus, nggak ada disiplin di dalam hidupku, bagaimana aku bisa maju ke depan? Bagaimana aku bisa memiliki masa depan yang baik? Hidup yang tidak pernah ada sedikit tidak disiplin di dalam hidupnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di Potter's House atau di pembentukan hidup, rumah pembentukan hidup, inilah kita disiplin secara rohani. Datang, ditantang, diperbaharui supaya fokus kita terhadap kehendak Tuhan, terhadap rohani bertambah, tidak semakin mundur, tidak semakin malas dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah kita dibentuk secara rohani dalam 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8 tolong dibacakan. 1 Timotius 4 ayat 8. Yang sudah menemukan tolong dibacakan. Ini anak-anak baru nih, tolong dibacakan. Jadi bacakan. Latihan menjadi terbatas, tapi itu ujinya dalam segala hal. Latihan menanggung janji, baik itu ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di situ latihan badani terbatas kita. Kita berolahraga, kita gym, kita suka sekali olahraga, dan kita melatih badan kita, itu terbatas sebenarnya. Dikatakan di sini, kali itu ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau kita, jika saya melarang untuk berolahraga, pasti kalau kita tidak ada kedisiplinan dalam berbagi, dan tidak ada keseimbangan antara badan dan rohani, kita tidak akan mencapai ke sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sudah berikan rancangannya kepada manusia yang baru. Tanpa disiplin, maka perkara-perkara kecil yang dianggap remeh akan nantinya menghancurkan kita. Karena kita tidak memiliki disiplin di dalam hidup kita. Kita hidup seenak, semau kita. Tanpa kedisiplinan, maka perkara-perkara kecil yang kita sering anggap remeh, kita tunda-tunda, ini akan menghancurkan. Kita menghancurkan masa depan kita. Dan kemudian apa yang kita tidak dapatkan dengan rancangan kita tidak akan terjadi dalam hidup. Jadi Anda harus mengerti, kita harus mengerti ini. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Oleh sebab itu di dalam Kidung Agung ayat bacaan kita mengatakan bahwa tangkaplah bagi kami rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jangan dibiarkan rubah-rubah ini, walaupun kecil, walaupun mungkin kelihatan imut, tapi bermain-main di taman, lalu nggak apa-apa, lucu banget mereka. Tetapi di dalam Kidung Agung dikatakan tangkap mereka, suatu mereka masih kecil. Jangan sampai menunggu sampai mereka besar, akan sulit lagi. Tangkap.
kebiasaan buruk kita, hal yang kita selalu remehkan, hal yang kecil yang selalu kita remehkan, hal negatif yang selalu kita remehkan, tidak ada kedisiplinan. Selama ini kita harus berubah. Lalu kan nggak bisa. Aku nggak bisa membiarkan. Mungkin ada yang sudah berlalu-lalu, sulit akhirnya Anda mengubah kebiasaan Anda yang buruk ini menjadi kebiasaan. Sulit, butuh proses. Apakah Anda bisa menjalani proses ini? Prosesnya sebenarnya lama nggak tahu, Mas. Saya nggak tahu itu prosesnya, nggak tahu. Tetapi semakin lama Anda membiarkan, ia akan berakibat fatal dalam Anda. Jangan memandang rubah-rubah kecil itu ya sepele, ya kan masih kecil. Ya kasihan kalau aku tangkap, biarkan saja mereka bermain. Nanti ada waktunya kok. Saat semua indah pada waktunya. Tidak, tidak. Teks kita mengatakan tangkap rubah-rubah kecil. Banyak orang-orang biarkan hal kecil, ya nggak berani. Tapi saya katakan poin yang ketiga ini lebih awal, lebih baik. Lebih segera, lebih baik. Oleh sebab itu saya ingatkan lagi melalui firman Tuhan. Ada seorang yang bernama Kelly Ann Walls dari Pennsylvania. Dia tewas dibunuh oleh beruang hitam yang dia namakan Teddy, yang dia rawat selama 9 tahun dari beruang itu kecil. Saya yakin wanita ini tidak melihat beruang yang buas yang nantinya akan membunuh dia. Tetapi ada beruang yang so cuddly, yang so cute, yang imut, akhirnya membunuh. Dan inilah gambaran dari dosa yang kita sepelekan. Ini gambaran dari kebiasaan buruk, kebiasaan negatif yang kita sepelekan. Masih kecil, nanti aja waktunya lama. Semua indah pada waktunya. Mungkin juga Anda di sini tidak melihat dosa yang mengerikan yang nantinya akan membinasakan hidup. Tetapi sebagai kebiasaan, Anda anggap sebagai kebiasaan yang wajar. Saat ini semua orang melakukan itu. Itu ya wajar-wajar aja. Teks kita mengingatkan, tangkaplah rubah-rubah kecil. Jangan biarkan berkeliaran di dalam hidupmu. Karena jika tidak, bius dosa itu semakin lama menjadi hal kecanduan yang sulit dilepaskan. Lepaskan saat ini juga oleh darah Yesus Kristus, oleh kuasa Kristus. Anda bisa melepaskan. Kalau Anda sayang seperti wanita yang memiliki beruang kecil, jangan, aku tidak mau lepaskan, ini sangat cute sekali, ini sangat mungil sekali. Hati-hati, dia akan membunuhmu. Jangan biarkan dosa semakin Anda berlarut-larut. Apa yang perlu Anda ubah? Ubah hari ini, lebih awal lebih baik. Kalau Anda sudah lama sekali menimang-nimang dosa ini, sulit pasti berubah. Kebiasaan buruk Anda sulit diubah menjadi kebiasaan baik karena itu membutuhkan proses. Tapi saya mau ingatkan kembali kepada saudara-saudara, ubahlah sebelum terlambat. Dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 saya bacakan bagi saudara. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat ke-15 dari Yakobus 1. Dan apabila keinginan itu telah dibuai menjadi besar, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang menjadi lebih besar, ia melahirkan maut. Jadi inilah dosa. Dari hal yang kecil kita pelihara, kita merasa oke, kebiasaan burukku biasa, nggak efek sama. Tapi ingat, kalau Anda masih memiliki kebiasaan yang tidak Anda tinggalkan saja. Lebih awal lebih baik.
daripada nanti kebiasaan buruk untuk membunuh. Nah, seperti Anda, ya seperti peringatan di dalam rokok ya. Itu sudah tahu, sudah ada gambar-gambar. Tapi Anda anggap sepele, rokok aja. Rokok itu nantinya bisa membunuh. Tinggalkan apapun hal pornografi, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan itu, kemalasan Anda, apapun itu. Tidak hidup sehat, apapun itu. Sewaktu saya ada di Australia, kami memiliki rumah yang sangat besar, bukan rumahnya besar, tapi latar belakang yang sangat besar. Dan di latar belakang ini penuh sangat dengan rumput yang besar sekali, dan selalu saya pangkas setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tergantung dengan cuaca. Ya. Selalu saya lakukan itu hari Sabtu. Hari Sabtu kan hari libur bagi saya nggak kerja. Suatu ketika saya melihat sudah api itu habis saya tangkas beberapa bulan, kemudian saya lihat yang rumput ini ada tanaman liar yang muncul banyak sekali, masih pendek sih. Terus saya ini hari libur, aku malas, juga masih kecil, muda sekali, nanti aja minggu depan, 2 minggu lagi mungkin masih oke. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sibuk, kemudian kita teralihkan dengan hal-hal lain. Akhirnya 1 bulan nggak terasa, 2 bulan nggak terasa, 3 bulan nggak terasa. Dia apa terjadi? Tanaman yang dari kecil, yang sangat mudah untuk dicari, menjadi besar. Dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk saya capai. Seperti ada akarnya itu kuat sekali, seperti pohon yang kita nggak bisa capai. Sampai kita harus pakai cangkul, kita harus gali. Nah ini gambaran dari alangkah baiknya ya, kalau saya tidak menunda-nunda pada waktu itu. Walaupun mungkin itu hari libur saya, mungkin menyelamatkan saya ya. Ketika waktu masih kecil, aku cabut. Mungkin kerjanya mungkin nggak akan lama, 1 jam sudah kelar. Dalam hidup mungkin Anda berpikir hal menunda-nunda tidak disiplin, bukan dosa. Tapi tahukah bahwa dengan itu Anda memperbolehkan peluang kepasifan semakin berakar dalam hidup. Mungkin hal menunda-nunda bukan hal yang berdosa, tetapi dengan hal menunda-nunda memperbolehkan peluang kepasifan, peluang yang tidak baik semakin berakar dalam hidup. Nanti aja aku diri, nanti aja aku tanggapi, nanti aja aku lakukan. Tanpa Anda mengerti, tanpa Anda sadari, seperti buang ini akan lama-lama itu jadi sana. Seperti anak kita juga, hanya akan bertumbuh dari sana. Apapun di dalam kehidupan ini, hal menunda-nunda adalah sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Tutup sekarang juga akal budimu, hatimu dari hal-hal yang pasif. Jangan terus dibuka aja. Hal-hal yang pasif yang masuk terus, hal-hal yang tidak baik dimasukkan. Ya masih kecil gak apa-apa, aku bisa toleran. Tapi enggak, tutup sekarang hatimu, akal budimu kepada hal-hal yang pasif, hal-hal yang berdosa sebelum terlambat, sebelum gak bisa dikendalikan lagi. Matikan dosa itu sekarang juga. Semakin awal semakin baik. Semakin awal semakin baik, sebelum dosa itu membunuh, sebelum kecanduan hal-hal negatif, kebiasaan buruk, dan mengajukan hasil hari ini juga harus semakin baik. Itu aja. Bukan hanya 1 minggu saja, bukan hanya 1 bulan saja, sama aja. Kamu titipin beruang ini ke rumah teman, beruang masih tumbuh aja. Kamu ambil lagi kembali setelah 1 bulan, ya besar loh. Habis itu, jangan potong jadi beruang dimakan. Jadi patahkan, putuskan.
Mau maju atau mundur sih? Gak tahu, akhirnya stuck di tengah. Gak maju, gak mundur. Jangan. Mau maju, maju. Terus maju. Kita akan buka di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 6 sampai 8 bisa dulu. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Kolose 3 ayat 5 sampai 6, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kalau Anda tidak memutuskan ini, Anda tidak membunuhnya ini sekarang juga, itu akan mendatangkan nanti murka Allah dalam hidupmu. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Sewaktu-waktu kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita masih memelihara ini? Murka Allah jatuh di atas kita. Itu yang membuat Tuhan kasih. Mana yang Anda pilih? Mendatangkan murka Allah atau mendatangkan kebaikan Allah? Pasti kita mau memilih mendatangkan kebaikan Allah daripada Allah murka kepada Allah. Dan jangan biarkan hidupmu dibius oleh kenikmatan dosa. Semakin lama Anda semakin enjoy, semakin lama Anda semakin enggak memiliki pengaruh negatif. Oh, aku sudah sebal, aku sudah puas, aku merasa kalau nggak pakai ini, kalau nggak melakukan ini, nggak enak. Ada yang kurang, jangan. Ini adalah bius dosa yang berbahaya. Sehingga sampai saat ini kau tidak menyadari bahwa nantinya akan mendatangkan murka Allah. Tapi bertobatlah, mulai disiplin sekarang. Mulai disiplin sekarang. Mulai pandangan Anda tertuju kepada rencana Allah di dalam hidup. Jangan biarkan dosa membunuh Anda. Tapi bunuhlah dosa itu sebelum tidak terkendalikan. Kalau Anda mempunyai dosa lain, jatuh kebiasaan buruk yang baru, mempunyai pergaulan atau mempunyai apapun, jangan biarkan dosa yang baru, kebiasaan buruk yang baru membunuh. Tapi bunuhlah sekarang, matikan itu sekarang. Semakin awal, semakin baik. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Roma 8 ayat 28 bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia akan mendatangkan kebaikan di dalam Roma 8 ayat 28 bagi mereka yang mengasihi Dia, bukan yang mengasihi kebiasaan buruk, dosa. Yaitu bagi mereka, orang yang mengasihi Tuhan itu apa sih? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita tundukkan kepala.